Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan praktikum kimia koordinasi dengan judul percobaan yaitu pembuatan senyawa Na. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Eni Ernawati sebagai moderator dan anggota saya ada Rere Fidiansah, M. Furkon Novrian Saputra, dan Wasliah. Pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui cara pembuatan senyawa natrium hidroksida dan pembuatan natrium bikarbonat, serta pembuatan baking powder. Menurut Elvilina 2019, natrium merupakan mineral penting yang membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, menjaga tekanan darah, dan dalam nutrisi serta glukosa dan asam amino. Menurut Nyamiati et al. 2019, proses solvay adalah suatu proses pembuatan natrium karbonat di mana larutan natrium klorida pekat dijenuhkan dengan amonia. Karbon dioksida dilewatkan melaluinya dan produk dikalsinasi. Sedangkan menurut Rocha et al. 2019, natrium bikarbonat atau NaHCO3 merupakan senyawa yang tersusun dari ion bermuatan positif dari Na dan ion negatif dari bikarbonat. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama ada corong kaca, di mana corong kaca pada percobaan ini digunakan untuk memisahkan larutan dari yang berupa endapan dan juga pelarut. Yang selanjutnya ada glass beaker. Glass beaker digunakan pada percobaan ini untuk melarutkan padatan dengan menggunakan pelarut tertentu. Yang ketiga ada Erlenmeyer. Erlenmeyer pada percobaan ini digunakan untuk pengaliran gas dari lampu destilat ke dalam larutan yang ada dalam Erlenmeyer. Selanjutnya itu ada penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi digunakan pada percobaan ini untuk memindahkan glass beaker dari atas api Bunsen karena dalam keadaan panas. Kemudian ada tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan pada percobaan ini untuk melarutkan padatan dengan menggunakan pelarut tertentu. Selanjutnya itu ada lampu destilat. Lampu destilat pada percobaan ini digunakan untuk mengalirkan gas CO2 yang dihasilkan dari percobaan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya itu ada bahan-bahan digunakan pada percobaan ini yaitu ada kalsium karbonat yang merupakan serbuk putih. Selanjutnya itu ada kalsium oksida yang merupakan serbuk berwarna putih, kalsium fosfat primer yang merupakan serbuk berwarna putih, NaHCO3 atau kalium bikarbonat yang merupakan serbuk berwarna putih, dan Na2CO3 yang merupakan kristal berwarna putih, dan NH4OH merupakan larutan basah kuat. Selanjutnya yaitu ada prosedur kerja. Prosedur kerja pada percobaan ini yang pertama yaitu adalah pembuatan NaOH, di mana CaO dilarutkan dengan sedikit air sehingga bentuk bubur. Kemudian Na2CO3 ditambahkan dengan 50 ml air, kemudian dipanaskan. Fungsi dari pemanasan yaitu untuk mempercepat kelarutan dari serbuk Na2CO3. Kemudian bubur CaCO2 dicampurkan ke dalam larutan Na2CO3 kemudian dipanaskan. Fungsi pemanasan di sini yaitu untuk membentuk endapan sehingga masukkan endapan berwarna tisu dan juga larutan tidak berwarna, di mana endapan yang dihasilkan kemudian disaring. Selanjutnya itu pembuatan NaHCO3 secara proses solvay. NaCl ditambah NH4OH, kemudian digoyang, kemudian dipanaskan. Pemanasan ini berfungsi untuk mempercepat pelarutan dari NaCl. Kemudian bubuk CaCO3 dilarutkan dengan sedikit air, kemudian diteteskan dengan HCl sehingga menghasilkan gas CO2 yang dialirkan ke dalam Erlenmeyer sehingga menghasilkan endapan berwarna putih. Kemudian endapan tersebut disaring dan ditimbang. Fungsi penimbangan di sini yaitu untuk menghitung rendemen yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu pembuatan serbuk memasak, di mana NaHCO3 ditambahkan dengan K2HPO4, kemudian ditambahkan dengan sedikit air sehingga menghasilkan bubur dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian 3 ml air kapur dimasukkan ke dalam labu destilat, kemudian labu destilat tersebut dipanaskan sehingga masukkan ke CO2 yang dialirkan ke dalam Erlenmeyer. Baik, berikutnya adalah hasil pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan mengenai pembuatan senyawa Na, diketahuilah bahwasanya senyawa natrium merupakan senyawa yang tergolong ikatan antara natrium atau golongan 1A dengan beberapa anion-anion yang akan bereaksi dengan natrium sendiri. Natrium sendiri merupakan suatu senyawa golongan 1 dengan elektron nomor 11 dan juga memiliki elektron valensi adalah 1, di mana natrium ini merupakan suatu mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Senyawa natrium juga sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah natrium hidroksida dan natrium bikarbonat, natrium karbonat, serta natrium klorida, di mana senyawa-senyawa yang tadi itu sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari seperti pemasak, seperti untuk industri-industri lain dan aplikasi lainnya. Dalam percobaan yang kita lakukan pada percobaan ini, dilakukan skema 1 yakni adalah pembuatan senyawa natrium hidroksida.
di mana saat senyawa pembuatan natrium hidroksida ini akan menghasilkan suatu senyawa natrium hidroksida dan juga akan menghasilkan senyawa endapan berupa CaCO3. Yang pertama dilakukan adalah melarutkan bubuk CaO dengan H2O yang akan menjadi bubur, di mana bubur ini kemudian akan direaksikan lagi, akan membentuk kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida ini adalah salah satu faktor yang akan membentuk larutan NaOH nantinya ketika direaksikan dengan natrium bikarbonat atau Na2CO3 dan dipanaskan akan mendisosiasi ion SO3-, di mana saat reaksikan antara Na2CO3 dengan CaOH ini akan menghasilkan larutan NaOH. Dalam percobaan yang kita lakukan ini terdapat endapan putih susu, di mana endapan ini merupakan endapan CaCO3. Dapat kita lihat dari reaksi saat Na2CO3 direaksikan dengan CaOH2 membentuk 2 NaOH secara aquos dan CaCO3 secara solid, di mana larutan NaOH yang terbentuk ini akan disaring dan diambil. Saat disaring dan diambil, diukur, maka didapatkanlah filtrat NaOH sebesar 25 mili. Pada percobaan yang kedua, yaitu pembuatan NaCO3 secara proses sulfai. Nah, proses sulfai ini adalah menghasilkan soda, terutama dalam bentuk natrium karbonat, air, garam, dan batu kapur. Pada percobaan yang pertama, yaitu NaCl garam direaksikan dengan NH4OH pekat. Lalu dikocok selama 30 menit untuk membuat larutan jenuh. Diperolehlah larutan larutan tersebut. Kemudian pada percobaan ini menghasilkan reaksi yaitu NaCl2 aquos direaksikan dengan NH4OH aquos akan membentuk si NaOH aquos ditambah dengan NH4Cl. Kemudian langkah selanjutnya yaitu 5 gram CaCO3 lalu dilarutkan dengan air, di mana kemudian larutan tersebut itu ditambahkan dengan si HCl pekat secara sedikit demi sedikit. Nah, si HCl ini berfungsi sebagai pembentukan si gas CO2. Sebab si HCl ini direaksikan dengan CO3 sebagai pembentuk CO3, maka gas tersebut akan terbentuk. Kemudian ada pun reaksi yang terjadi pada perlakuan ini yaitu CaCO3 ditambah dengan HCl akan membentuk CaCl2 ditambah dengan H2O ditambah dengan CO2. Kemudian tahap selanjutnya yaitu gas CO2 yang dihasilkan itu tadi direaksikan sebelumnya itu dialirkan ke dalam tabung reaksi yang berisi si NaOH. Penambahan gas CO2 ini bertujuan agar terbentuknya kristal NaHCO3. Saat pengaliran gas dialirkan penambahan HCl pekat sehingga pengeluaran gas CO2 ini bisa stabil. Kemudian ada pun reaksi yang terjadi yaitu NaOH ditambah dengan CO2 akan membentuk si NaHO3. Nah, endapan yang dihasilkan yaitu NaHO3 ini akan dikeringkan, kemudian dihasilkanlah si persen rendeman tersebut yaitu sebesar 114,35%. Hasil ini jauh dari golongan yang baik atau disebut dengan error. Hal ini bisa disebabkan karena masih terdapat zat pengotornya dan saat pengaliran gas CO2 itu tidak satu gelombang per detiknya. Kemudian pada percobaan yang ketiga yaitu pembuatan serbuk pemasak. Pada percobaan ini serbuk pemasak dibuat menggunakan NaHCO3 dan K3PO4. Dibuat mula-mula NaHCO3 itu dicampurkan dengan K3PO4 yang masing-masing sudah dilarutkan agar menjadi bentuk larutan dari menjadi seperti bubur. Saat reaksi berlangsung akan menghasilkan gas si CO2 dengan bantuan pemanasan. Adapun reaksi yang terjadi pada percobaan kali ini yaitu 3 NaHCO3 ditambah dengan K3PO4 maka akan membentuk Na3PO4 ditambah dengan 3KOH ditambah dengan CO2. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dimasukkanlah 3 ml kapur ke dalam campuran NaHCO3 agar mempercepat si reaksi dari gas CO2 itu lebih cepat terjadi. Maka terbentuklah endapan si CaCO3 tersebut. Maka reaksi yang terjadi yaitu CaOH2 ditambah dengan CO2 akan membentuk si CaCO3 ditambah dengan H2O.
Baiklah, adapun kesimpulan dan saran pada percobaan ini yaitu NaO dapat dibuat dengan mereaksikan CaO dengan Na2CO3 dan didapatkan persen rendaman 252,2%. Sedangkan NaHCO3 dibuat dengan proses solvay dan didapatkan persen rendaman 114,35%. Dan baking powder direaksikan dengan NaHCO3 dan K3PO4 atau air kapur. Sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.